dia itu sedih kalau meninggalkan dunia. Lantaran apa kesedihan dia dan apa yang menjadi pikiran dia sehingga dia sedih kalau dia ini meninggalkan dunia? Wattakhawufu ala auladihi wa amwalihi an tadi'a min ba'di. Nih jeleknya dia, jeleknya orang yang ragu sama akhirat. Sambil dia sedih, dia pikirin tuh, mikirnya apa? Wattakhawufu, dia takut terlantar ala auladihi, akan anak-anaknya, wa amwalihi, dan harta-hartanya, an tadi'a min ba'di, akan menjadi hilang setelah kematian dia. Masih mikirin harta Pak sama anak. Dia nggak pernah pikirin tuh kalau dia mati, saudara. Dia nggak pernah bertanya kepada anaknya, mata'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku ini tiada, setelah ayahmu ini tiada, apa yang kamu sembah? Dia nggak pernah pertanyakan itu kepada anak-anaknya. Justru yang ada di otak dia, mata'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan kalau bapak udah nggak ada. Dunia saja yang dilemparkan ke otak anak-anaknya itu. Dia nggak pernah tumpahkan ke otak anaknya untuk mikirin akhirat. Orang-orang yang ragu kepada akhirat, yang dia pikirkan kalau hartanya nanti bakal hilang, dia udah nggak ada di dunia ini. Anak-anaknya terlantar, istrinya terlantar, mungkin juga dia akan berpikir, nanti istri saya dikawinkan sama orang. Tuh dia pikirin itu. Dia kagak mau gitu. Kawinnya sama siapa dia pikirin. A'udzubillah. Ya. Ada nggak orang begitu? Ya. Dia pikirin Pak yang begitu. Sedih ninggalin dunia, anak-anaknya. Lalu kemudian tadi tuh yang jadi masalah, dia malah pikirin tuh anaknya makan apa kalau dia udah nggak ada. Bukan dia fokuskan anaknya nanti nyembah apa. Na'udzubillah. Orang tua selalu mendidik anak fokusnya pada dunia, 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 dan dunia. Terlebih lagi apa saudara? Ini yang menurut saya orang tua yang bukan cinta kepada Allah dan Rasul kalau menurut saya. Kenapa? Ada orang tua, jangan pondok pesantren, jangan sekolah agama, gak akan pernah kamu sukses dunia. Ayo sekolah umum, nanti kuliah di luar negeri, nanti ini, ambil sarjana ekonomi, ambil sarjana ini, jangan ikut agama, biar kamu sukses dunia. Orang tua punya pikiran jelek tentang agama, hanya dunia dia fokuskan. Ini orang tua yang gak pernah cinta Allah dan Rasul. Saudara, justru kita menjadi bangga dan bahagia ketika anak-anak kita sudah lebih dulu kita tanamkan agama dalam otak dia. Kita kenalkan bagaimana mengenal Rabbnya, bagaimana bersyahadat yang bagus, bagaimana sholat yang bagus. Lalu ketika di pondok pesantren, dia akan mendalami ilmu-ilmu Allah, ilmu Quran, lebih fokus pada ibadah, sehingga masuk dalam otak dia lingkaran keagamaan dan tauhid yang matang. Orang tua nggak pernah mikirkan lu nanti kerja bagaimana, enggak. Biar aja Allah yang atur semua itu. Orang yang sudah dekat dengan Allah, Allah yang atur segalanya. Nggak mikirin Pak yang begitu-begitu. Allah yang nanti menentukan semua. Sehingga difokuskan pesantren itu adalah sesuatu yang menjauhkan dirinya dari dunia. Pendidikan agama sudah tidak lagi dipedulikan, saudara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nih,
Kita ini lagi diarahkan ke situ, saudara. Kita lagi diarahkan ke situ. Orang tua lagi dicuci otaknya supaya benci dengan agama, benci dengan Quran. Bayangkan saja, saudara. Yang lebih miris lagi, saudara, lebih miris lagi. Ya Allah, ya Allah. Nggak lama, ya, saya diajak melayat, ya. Miris, saudara, miris sekali. Ketika saya tahu, saya lihat itu, nggak ada yang ngajiin orang tuanya, kecuali anak-anaknya mengajikan orang tuanya dengan memegang HP dan memasang HP di telinga bapaknya dengan bacaan Quran. Ditanya anak-anaknya, nggak ada yang bisa baca Quran. Miris, miris. Salat pun enggak. Apakah kita mau seperti itu? Kalau kita mati nanti bilang, nak, udah jangan baca banyak Quran, sekarang aplikasi banyak, nak. Aplikasi Quran banyak, kalau bapak udah nggak ada nanti pakai aplikasi Quran aja. Itu artinya bapak mau mesen seperti itu kepada anak-anak. Walaupun bapak tidak omongin kepada anak-anak bapak, anak-anak saudara, ketika bapak mengabaikan pendidikan Al-Quran, pendidikan anak-anak dalam agama, itu bertanda bapak ingin ngomong pada anak yang tersirat di balik kata itu, nah sudahlah jangan ngaji Quran, sudahlah jangan belajar agama, nanti kalau bapak mati HP itu sudah banyak, aplikasi-aplikasi Quran sudah banyak, bapak mati setelkan saja aplikasi Quran di telinga bapak. Itulah kata tersirat ketika bapak-bapak semua nggak ada fokus untuk mendidik anaknya dalam Al-Quran. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkur wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه والثواب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Saudara-saudara jemaah Majelis Dzikir wa Ta'lim Masjid Jami Nurul Huda yang saya muliakan, segenap jajaran DKM pengurus Masjid Nurul Huda, Akhi fillah Ustaz Tubagus Haji Udi Marfudi beserta jajarannya yang saya muliakan, dan semua para pencinta ilmu yang hadir di pagi ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Kita bersyukur kepada Allah di pagi ini masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di majlis ilmu, di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk sama-sama mencari menggali ilmu-ilmu Allah yang insya Allah ilmu yang kita cari ini bermanfaat dunia dan akhirat. Saudara, kita lanjut kembali kajian kitab kita An-Nasihah Diniyah wal Wasiyah Imaniyah
bahasan kita masih menerangkan tentang kelompok yang ketiga itu ya. Kelompok yang ketiga dari orang-orang yang tulul amal, namun bahasan akhirnya ini yang bait-bait terakhir ya. Ya, bahwa kelompok yang ketiga itu dari orang-orang yang tulul amal itu adalah orang yang tertipu ya. Mereka yang tertipu dari hal-hal keduniaan. Bahkan mereka juga termasuk orang yang bodoh. Dalam hal ini adalah mereka hanya tergila kepada dunia, sementara mereka melupakan akhirat dan kematian. Dan mereka tidak pernah memikirkan tentang perihal-perihal kematian, bahkan juga hal akhirat, sehingga menyebabkan mereka lupa terhadap apa yang sebenarnya. Padahal negeri akhirat itu adalah negeri yang sebenarnya, negeri yang kekal, tapi mereka itu lupa semua. Mereka hanya fokus dengan dunia, sehingga mereka disebut orang-orang yang bodoh atau orang yang tertipu. Nah, apa yang menyebabkan mereka itu? Karena mereka lalai dari akhirat dan berpaling daripada akhirat itu, dan mereka secara keseluruhan menghadap dirinya kepada dunia dan sibuk mencari dunia. Itulah disebut orang yang maghrur, yang tertipu. Nah, bait terakhir dari kitab ini ya, kita akan bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innal ghaflata 'anil akhirati wal i'rad 'anha bil kulliyati iqbalan 'ala ad-dunya wastighalan biha qad yakunu sababuhu tulal amali kama dzakarnahu wa qad yakunu sababuhu syakkan fil akhirah wa taraddudan fi kauniha haqqan wal iyadzu billahi min dzalik fa innahu minal kufri billahi wa rasulih. Kemudian innal ghaflata, sesungguhnya kelalaian itu, anil akhirah, dari akhirat, wal i'radu anha, dan berpalingnya dari akhirat, bil kulliyati, secara keseluruhan, iqbalan 'ala dunya, lantaran fokus atau berhadapan kepada dunia, wastighalan biha, dan sibuk kepada dunia. Itu semua apa? Qad yakunu sababuhu tulal amal. Boleh jadi qad yakunu, terkadang. Jadi kalau qad yakunu bisa diartikan kadang-kadang atau terkadang. Itu yang dalam bahasa Arab namanya alamatul fi'li. Qad itu alamatul fi'li, tanda fi'il salah satunya. Bila disisipi dengan fi'il mudhari, maka berarti kadang-kadang atau terkadang. Beda ketika qad itu masuknya pada fi'il madhi. Kalau dia masuk pada fi'il madhi, maka berarti sungguh atau pasti. Qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar beruntung orang mukmin itu. Ya, bisa juga misalnya qad kana lakum bi Rasulillah, sungguh benar-benar ada pada diri Rasulullah. Itu suri tauladan maksudnya. Nah, jadi kalau maksudnya fil madhi artinya sungguh, kalau maksudnya fil mudhari kadang ya. Jadi kalau diartikan orang yang lalai terhadap akhirat dan berhadapan dengan dunia lalu sibuk dengannya, itu terkadang sabab itu semua karena tulul amal, tulul amal. Qad yakunu sababuhu tulul amal. Ya, kadang disebabkan karena tulul amal tadi, panjang angan-angan. Sebagaimana yang musannif tuturkan. Wa qad yakunu sababuhu syakkan, dan kadang pula sabab itu ya adalah satu keraguan fil akhirah, terhadap akhirat, wa taraddudan fi kauniha, dan akan ragu dia di dalam akhirat yang sebenarnya.
wal a'yadzu billahi min dzalik, dan berlindung kepada Allah dari hal yang demikian itu. Fa innahu minal kufri billahi wa rasulih, sesungguhnya dia itu termasuk orang yang ingkar atau kufur kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kita jangan sampai disebut orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya. Makanya ada di dalam bahasa agama itu gini, Pak. Orang kalau sudah ingkar sunnah, maka orang itu pasti ingkar kepada Allah. Ya, ingkar sunnah. Dan orang yang ingkar kepada Allah, ingkaru billah wa ingkaru sunnah, ya itu dipastikan ingkar sunnah juga. Ingkar kepada Allah, ingkar kepada sunnah. Ingkar kepada sunnah, ingkar kepada Allah. Itu nggak bisa dilepas itu. Ada orang benci sama sunnah misalnya, benci dia sama sunnah pokoknya. Ketika dia benci sunnah, dia benci kepada Allah, gitu. Benci kepada Allah. Nah, jadi kalau orang kufur kepada Allah, maka kufur juga dia kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ini pembawa syariat Allah, jadi pembawa syariat agama Allah. Jadi melalui Rasulullah itulah syariat Allah itu tersebar, gitu. Makanya Rasul itu sebagai musyarri. Musyarri itu artinya yang membawa syariat atau yang menegakkan syariat, namanya musyarri. Nah, kalau Rasulullah sebagai musyarri, kita tuh penerima musyarri. Masyru', ya masyru' yang diberi syariat atau yang mengikuti syariat atau yang diberi syariat, musyarri. Ya masyru'. Kalau Rasulullah musyarri, kita masyru', ya menerima syariat. Maka segala syariat Nabi itu mesti kita bawa, mesti kita ikutin. Kalau kita ini tidak ingkar kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang-orang yang tertipu tadi, dia nggak mau sama sunnah-sunnah gitu, apalagi sunnah yang wajib-wajib dia nggak mau, yang wajib-wajib dia nggak mau, apalagi sunnah gitu. Karena fokus dia itu wajib bagi dia itu adalah dunia gitu. Jadi kalau dunia bagi dia itu wajib sebenarnya. Nah, itu orang yang tertipu itu. Dunia bagi dia wajib gitu. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nah, berikutnya saudara, wal alamatul mumayyizati lil ghafil 'anil akhirati baina ay yakuna sababu ghaflatihi tulal amal aw ash-shakka hiya anna al-ghafila alladhi yakunu sababu ghaflatuhu tulal amali idza marada aw hasala lahu shay' yatawaqqa'u 'indahu qurbal maut yuksiru dhikra al-akhirah wa yatahassaru 'ala tarkil 'amali biha. Saya ulangi, wa yatahassaru 'ala tarkil 'amali laha wa yatamanna ay yu'afa liya'mala salihan. Wal 'alamatul mumayyizah, ciri tanda al-mumayyizah yang membedakan lil ghafil bagi orang yang lalai anil akhirah dari akhirat baina ayyakuna sababu ghaflatihi antara adanya sabab kelalaian tulal amal karena panjang angan-angan atau asyakka atau asyakka atau ragu terhadap akhirat. Jadi nanti akan kita bisa bedain orang yang ragu sama akhirat dan yang ragu sama akhirat dan lalai kepada akhirat karena sebab tulul amal. Ya. Nah, ini dikatakan ia adalah annal ghafila, bahwasanya orang yang lalai terhadap akhirat itu alladzi yakunu sababu ghaflatuhu tulal amri, yang menjadi sebab lalainya karena tulul amal idza maridha, apabila dia jatuh sakit. Nah, ini orang kalau yang lalai sama akhirat nih Pak, sababnya tulul amal, apabila dia jatuh sakit au hasala lahu, atau hasil bagi dia, maksudnya hasil bagi dia karena sabab sakit itu syai'un, akan sesuatu yutawaqqa'u 'indahu qurbal maut, yang dikhawatirkan, ya, yang dikhawatirkan
indahu, ketika dia qurbal maut, dekat kepada kematian. Yuksiru zikral akhirah, saat dia sakit nih, saat dia sakit Pak, baru di situ dia ingat atau banyak ingat akhirat. Wa yata'assaru 'ala tarkil 'amali laha, dan dia merasa sedih meninggalkan amal-amal akhirat itu. Jadi orang yang tul amal tuh kalau begitu dia sakit Pak, itu dia baru ingat sama akhirat, baru ingat akhirat, terus sedih sama amal-amal akhirat yang pernah dia tinggalkan, ya, amal akhirat yang dia tinggalkan. Wa yatamanna, lalu dia berharap, saudara, orang yang lalai ini tulul amal berharap an yuwafa, diberi apa? Diberi sehat, ya, diberi sehat, ya. Liya'mal salihan, agar dia beramal saleh. Orang tulul amal gitu. Sebelum dia sakit nih, sebelum dia sakit saudara, dunia dicari kemana-mana. Dia tumpuk-tumpuk harta, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya lewat. Ya, sakitlah dia. Saat itu dia sedih, baru dia ingat akhirat. Tapi mengingat akhirat sedih, nih badan kagak berbuat. Badan enggak berbuat, fisik ini enggak menghantarkan dia untuk berbuat gitu. Gua nyesel kemarin-kemarin sholat banyak ditinggal, kemarin-kemarin ngaji banyak ditinggal, sekarang gua sakit, inget doang, inget doang. Tapi dia nggak langsung, walaupun dia sakit, ya sebenarnya kalau orang beriman sakit itu semakin semangat dia. Tapi kalau dia enggak, cuma ingat doang sama akhirat, ingat. Lalu kemudian menyesali perbuatan dia yang apa? Yang sedih ketika kewajiban-kewajiban banyak yang ditinggal sama dia. Lalu dia minta supaya sembuh, sembuhin ya Allah, agar saya bisa beramal soleh. Kira-kira menurut saudara nih, orang ini nih, kalau Allah kasih sembuh, amal soleh enggak? Nih orang tulul amal nih minta sembuh, ya Allah baikin saya, sembuhin saya, sembuhin ya Allah. Ya. Sakit dia berasa sakitnya, ingat ama mati saudara. Katakan sebulan dia sakit gitu ya. Ingat dia sama akhirat. Cuman ingat doang, gak mau berbuat. Ya. Sedih dengan amal yang ditinggalkan, minta sembuh, pengen amal saleh. Dilalah Allah kasih sembuh. Begitu dikasih sembuh, fokus lagi aja sama dunia. Terus dunia dia cari, tersakit lagi begitu lagi, sakit lagi begitu lagi. Disembuhin, Allah maha bijak. Terus dia diuji oleh Allah, sakit lagi, nyesel lagi, minta sembuh lagi, disembuhin lagi, terus fokus sama dunia, sakit lagi, inget lagi sama akhirat, kemudian minta disembuhin lagi, udah parah tuh sakitnya, percis ajalnya tiba. Saat itu seperti apa yang pernah kita ungkap dulu, bahwa mereka minta ditangguhkan umurnya. Dia pengen beramal soleh. Dulu waktu sakit ngomongnya apa? Pengen sembuh biar beramal soleh. Begitu ajal udah tiba, dia udah lihat bagaimana kehidupan akhirat yang sebenarnya. Jadi tunjukkan nama Allah, sakratul maut tiba, dia pengen beramal soleh. Kata Allah, udah gak bisa, udah habis sudah. Tuh orang yang tulul amal sudah. Orang yang lalai sama akhirat tuh begitu. Ada nggak orang yang begitu sudah? Ada? Insya Allah.
Waktu sehat dunia dicari luar biasa, lupa dengan akhirat, lupa dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah orang yang tulul amal, saudara. Mereka hanya menghabiskan waktu-waktunya pada dunia, dikasih sakit dia lupa. Nah, lalu bagaimana orang yang ragu terhadap akhirat? Walladzi takunu ghaflatuhu 'anis syaqqi la yuzharu 'alaihi indal maradi wa nahwi syai'un mimma dzakarnahu bal yadhharu 'alaihi at-ta'assufu 'ala firaqid dunya wa takhawwufu 'ala auladihi wa amwalihi an tadhi'a min ba'dihi وأشباه ذلك مما يدل على قصور النظر والرغبة في أحوال الدنيا. Nah, ini orang yang ragu sama akhirat, ragu sama akhirat. Ini juga sebenarnya sebabnya tulul amal, hanya sedikit aja perbedaannya. Ragu sama akhirat, nggak yakin sama akhirat, termasuk orang yang fokus juga sama dunia. Orang yang ragu ini, saudara, walladzi takunu ghaflatuhu, yang menjadi sebab lalainya anisyaqi karena keraguan terhadap akhirat, la yuzharu alaih, tidak ditampakkan kepadanya, indal maradi, ketika sakit. Kalau tadi kan yang tulul amal tuh ditampakkan ya Pak, ditampakkan dia, ya Allah sembuhin saya, ya Allah saya banyak ninggalin ibadah, dia tampakin gitu. Kalau orang yang ragu sama akhirat, saudara, ketika dia sakit nggak menampakkan seperti halnya orang-orang yang tulul amal tadi. Orang yang tadi dia nggak tampakkan sakit, diem aja dia, diem aja dia, diem sakit, diem dia sakit dia. Wanahwi dan contoh lainnya, syai'un akan sesuatu mimma dzakarnahu, dari apa yang telah kami tuturkan, kata musannif. Nah, diamnya orang yang ragu kepada akhirat ketika dia sakit, saudara, ya, yang dia diamkan tadi ada rasa sedih di hati dia, lalu memikirkan sesuatu. Bal yadhharu alaih, bahkan menampakkan kepada orang yang ragu kepada akhirat itu ketika sakit, at-ta'assufu ala firaqid dunya, dia merasa sedih kalau berpisah sama dunia. Sebenarnya dia juga Pak, dia juga tadi, cuma di sini hanya halus saja, lebih halus ya. Dia itu sedih kalau meninggalkan dunia. Lantaran apa kesedihan dia dan apa yang menjadi pikiran dia sehingga dia sedih kalau dia ini meninggalkan dunia? Wat takhawwufu ala auladihi wa amwalihi an tadi'a min ba'di. Nih jeleknya dia, jeleknya orang yang ragu sama akhirat. Sambil dia sedih, dia pikirin tuh, mikirnya apa? Watakhawufu, dia takut terlantar ala auladihi, akan anak-anaknya, wa amwalihi, dan harta-hartanya, antadi'a min ba'di, akan menjadi hilang setelah kematian dia. Masih mikirin harta Pak sama anak. Dia nggak pernah pikirin tuh kalau dia mati, saudara. Dia nggak pernah bertanya kepada anaknya, mata'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah setelah aku ini tiada, setelah ayahmu ini tiada, apa yang kamu sembah? Dia nggak pernah pertanyakan itu kepada anak-anaknya. Justru yang ada di otak dia, mata'kuluna min ba'di, apa yang kamu makan kalau bapak udah nggak ada. Dunia saja yang dilemparkan ke otak anak-anaknya itu.
Dia nggak pernah tumpahkan ke otak anaknya untuk mikirin akhirat. Orang-orang yang ragu kepada akhirat, yang dia pikirkan kalau hartanya nanti bakal hilang, dia udah nggak ada di dunia ini. Anak-anaknya terlantar, istrinya terlantar, mungkin juga dia akan berpikir nanti istri saya dikawinkan sama orang. Tuh dia pikirin tuh, dia kagak mau gitu. Kawinnya sama siapa dia pikirin. A'udzubillah. Ya, ada nggak orang begitu? Ya. Dia pikirin Pak, yang begitu. Sedih ninggalin dunia, anak-anaknya. Lalu kemudian tadi tuh yang jadi masalah, dia malah pikirin tuh anaknya makan apa kalau dia udah nggak ada. Bukan dia fokuskan anaknya nanti nyembah apa. Na'udzubillah. Disinilah kecerdasan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, saudara. Bagaimana ketika beliau membina dan mendidik anak istrinya, Insyaallah, yang dia tumpahkan kepada anak istri-istrinya itu untuk melihat Allah, untuk mengingat akhirat. Nabi Allah Ibrahim tak pernah khawatir kalau dirinya telah tiada, tapi justru kekhawatiran Ibrahim kalau nanti istri dan anaknya, apa yang mereka mau sembah kalau saya udah gak ada. Maka terlebih dahulu ia tanamkan, ia fokuskan kepada istri dan anaknya untuk mengenal Rabbnya, agar nanti ketika Ibrahim meninggalkan dunia ini tidak ada kekhawatiran mau nyembah apa anak dan istrinya, karena sudah tertanam dalam otaknya bahwa Allah adalah Rabbnya yang selalu dia ingat dan ingat. Masya Allah. Bapak Tauhid Ibrahim alaihissalam yang memperkenalkan pada anak istrinya tentang Allah. Jarang-jarang Pak orang tua yang begitu. Orang tua selalu mendidik anak fokusnya pada dunia, 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 dan dunia. Terlebih lagi apa saudara? Ini yang menurut saya orang tua yang bukan cinta kepada Allah dan Rasul kalau menurut saya. Kenapa? Ada orang tua, jangan pondok pesantren, jangan sekolah agama, gak akan pernah kamu sukses dunia. Ayo sekolah umum, nanti kuliah di luar negeri, nanti ini, ambil sarjana ekonomi, ambil sarjana ini, jangan ikut agama biar kamu sukses dunia. Orang tua punya pikiran jelek tentang agama, hanya dunia dia fokuskan. Ini orang tua yang gak pernah cinta Allah dan Rasul. Saudara, justru kita menjadi bangga dan bahagia ketika anak-anak kita sudah lebih dulu kita tanamkan agama dalam otak dia. Kita kenalkan bagaimana mengenal Rabbnya, bagaimana bersyahadat yang bagus, bagaimana sholat yang bagus. Lalu ketika di pondok pesantren, dia akan mendalami ilmu-ilmu Allah, ilmu Quran, lebih fokus pada ibadah, sehingga masuk dalam otak dia lingkaran keagamaan dan tauhid yang matang. Orang tuh nggak pernah mikirkan lu nanti kerja bagaimana, enggak. Biar aja Allah yang atur semua itu. Orang yang sudah dekat dengan Allah, Allah yang atur segalanya. Gak mikirin Pak yang begitu-begitu. Allah yang nanti menentukan semua. Sehingga difokuskan pesantren itu adalah sesuatu yang menjauhkan dirinya dari dunia. Pendidikan agama sudah tidak lagi dipedulikan, saudara. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nih, kita ini lagi diarahkan ke situ, saudara. Kita lagi diarahkan ke situ. Orang tua lagi dicuci otaknya supaya benci dengan agama, benci dengan Quran. Bayangkan saja, saudara. Kita lihat coba pendidikan Rasul kepada kita. Bagaimana ketika Rasul mengatakan, menyebutkan di dalam satu hadis bahwa mendidik anak ketika mengenalkan pada Allah itu
Sejak umur 7 tahun Rasul sudah sampaikan. Artinya ketika anakmu berumur 7 tahun, didik dia, perintahkan dia untuk sholat. Itu sebagai tanda Rasulullah mengajarkan untuk memperkenalkan diri seorang anak kepada Rabbnya. Muru auladakum bis salah wahum abna'u sab'u sinin. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Suruh perintahkan, saudara. Itu artinya Rasul ingin mendidik umatnya umur 7 tahun untuk memperkenalkan diri seorang anak kepada Rabbnya untuk sholat. Wadribuhum alaiha wahum abna'u asru sinin. Lalu pukul anakmu itu kalau umur 10 tahun belum juga mau sholat. Pendidikan maksudnya, pukul pendidikan supaya dia jerak, jangan sampai berani meninggalkan sholat. Bayangkan saudara, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita sebagai orang tua kadang-kadang kita nggak pernah mikirin itu. Yang kita pikirin diri kita misalnya. Bagaimana dengan konsep ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu, maksudnya anak istrimu dari api neraka. Apakah antum cuma pikirkan diri antum saja? Tidak. Kamu punya kewajiban mendidik anak dan istrimu untuk ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, ini ajaran Rasulullah. Ajaran Rasulullah. Gak usah khawatir kalau anak-anak sudah mengenal agama. Gak usah khawatir, serahkan semua pada Allah. Yang lebih miris lagi saudara, lebih miris lagi, ya Allah ya Rabb. Gak lama ya saya diajak melayat ya. Miris saudara, miris sekali. Ketika saya tahu, saya lihat itu nggak ada yang ngajiin orang tuanya kecuali anak-anaknya mengajikan orang tuanya dengan memegang HP dan memasang HP di telinga bapaknya dengan bacaan Quran. Ditanya anak-anaknya, nggak ada yang bisa baca Quran. Miris, miris. Salat pun enggak. Apakah kita mau seperti itu? Kalau kita mati nanti bilang, nak, udah jangan baca banyak Quran. Sekarang aplikasi banyak, nak. Aplikasi Quran banyak. Kalau bapak udah nggak ada, nanti pakai aplikasi Quran aja. Itu artinya bapak mau mesen seperti itu kepada anak-anak. Walaupun bapak tidak omongin kepada anak-anak bapak, anak-anak saudara, ketika bapak mengabaikan pendidikan Al-Quran, pendidikan anak-anak dalam agama, itu bertanda bapak ingin ngomong pada anak yang tersirat di balik kata itu, nah sudahlah jangan ngaji Quran, sudahlah jangan belajar agama, nanti kalau bapak mati HP itu sudah banyak, aplikasi-aplikasi Quran sudah banyak, bapak mati setelkan saja aplikasi Quran di telinga bapak. Itulah kata tersirat ketika bapak-bapak semua nggak ada fokus untuk mendidik anaknya dalam Al-Quran. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Nggak pakai diajarin, kata tersirat itu terbukti di saat kita udah nggak ada. Oh ternyata pesan bapak saya sebenarnya begini nih, saya nggak bisa baca Quran, saya nggak pernah ibadah. Oh ini yang dimau bapak saya, buka HP, buka aplikasi Quran, setelin di telinganya. Nih yang mau bapak saya seperti ini. Karena saya nggak bisa baca Quran, saya nggak bisa berzikir, saya nggak bisa sholat. Nanti tinggal lihat di HP saja. Na'udzubillah. Itulah orang-orang yang selalu fokus pada dunia, melupakan dengan akhirat. Na'udzubillah. Kita nggak mau seperti itu, saudara. Ya, jadi tolong pikirkan diri kita dan anak-anak kita. Ya, jadi dia gitu. Bahwasanya nanti harta itu akan hilang. Dia merasa bahwa anaknya terlantar, yang dia nggak pernah pikirkan
nyembah apa nanti anaknya itu. Wa asbahu dzalik mimma yadullu ala kusurin nawara wa raghbati fi ahwali dunya. Dan contoh lain sebagainya mimma yadullu dari apa yang menunjukkan ala kusurin nawara, atas kelalaian memikirkan waraghbah dan gemar fi ahwali dunia, di dalam perihal keduniaan. Tuh saudara, jadi dengan dunia dia gemar, dengan seluruh perihal-perihal dunia dia gemar sekali, sehingga dia enggak pernah pikirkan kepada akhirat, tapi pada dunia saja. Fa'tabir hadza rahimakallahu fi nafsika wa fi ghairik. Fa'tabir, ambillah pelajaran hadza, dengan ini. Rahimakallahu fi nafsik, wahai yang dirahmati Allah, yang kamu dirahmati Allah dalam dirimu, wa fi ghairik, dan diri orang lain. Maksudnya kita diperintahkan musannif ini saudara supaya ambil pelajaran dari apa yang kamu sudah pelajari ini. Ambil pelajaran pada dirimu dan juga pada diri orang lain. Kalau kamu melihat diri orang lain berada dalam kelalaian, maka sikapmu adalah tuntun dia, ajarkan dia. Hatta ta'idhuhu, hingga engkau beri nasihat dia, memberikan pelajaran pada orang yang belum tahu tentang ini. Watan sohahu, dan engkau berikan nasihat. In samamta minhu rawa'iha syaqi fi daril akhirah, ketika engkau mencium angin keraguan fi daril akhirah, pada negeri akhirat, yang terjadi pada saudaramu, yang terjadi pada orang lain, maka nasihati dia. Palaisa syakku, agar dia tidak ragu fil akhirah, pada negeri akhirat, fi dhammi wal khatri bimanzilati tulal amal, di dalam celaan dan bahayanya, bimanzilah itu adalah ketika turunnya tulul amal, tempat tulul amal pada diri orang itu. Wa in kana tulul amali, dan jika terjadi tulul amal, al munsi, yang melupakan, lil akhirah, kepada negeri akhirat, madhmuman jiddan, itu adalah hal yang celaka. Ya, artinya hal yang sangat celaka, hal yang sangat tercela ketika orang sudah terjadi tulul amal. Jadi tugas kita saudara, ketika kita sudah ambil pelajaran ini, jangan sampai pada diri kita saja. Ini kita udah ambil pelajarannya, ini pelajaran ini udah masuk di hati kita nih ya, udah masuk nih ya. Kita bukan orang-orang yang lalai, bukan orang-orang yang ragu kepada akhirat. Lalu ketika kita mencium dan melihat ada gelagat orang yang fokus sama dunia, lupa sama akhirat, tugas kita bukan berhenti pada diri kita, ajak dia, nasihatin dia. Itu tugas kita. Jangan kita biarin, ajak dia. Makanya sering saya bilang, nih lidah, walaupun bahasanya mulut kita keluar tuh berbusa saudara, untuk mengajak kebaikan, itu akan dapat nilai di sisi Allah. Jangan jenuh, jangan bosan ngajak orang untuk berbuat baik. Sering-sering ajak dia berbuat baik. Perkara dia ogah itu urusan dia. Kewajiban kita ngajak dia, mencegah dia dari kemungkarannya, ngajak kebaikannya. Ayo ada majlis ilmu, ayo berjamaah, ayo berzikir. Jangan kita sampai di diri kita saja saudara. Jangan sampai pada diri kita aja, ajak yang lain. Itu tugas kita. Itu tugas kita saudara. Nah, maka itu mesti kita renungi hal yang demikian, agar jangan sampai kita itu terlena dalam hal-hal keduniaan. Maka kalau kita sudah tiada, itu akan menjadi penyesalan. Yang menyesal tidak akan pernah kembali pada dunia. Kalau kita di sini menyesal masih bagus, kita masih bisa bertobat dan kita masih bisa melakukan apa yang kita tinggal dahulu dalam kebaikan. Tapi kalau kita sudah mati, kita sudah berada di alam kubur, kita menyesal, tinggal mengikuti aturan main di kubur itu. Kita nggak bisa balik lagi ke dunia. Tinggal kita menikmati dua hal tadi itu.
kalau enggak raudhah min riyadil jannah atau hufrah min hufarin niran. Ya Allah, Masya Allah. Saudara yang dirahmati Allah, wallahu a'lam bissawab. Saudara, ini aja saya kira yang disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat dan berkahnya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.